Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru PKK, ini Bapak Tantan sebagai wali kelas dari kelas 12 RPL 4 ya. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah pelajaran PKK yang telah ditugaskan atau diamanahkan oleh Bapak Tantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kreatif, kewirausahaan, RPL, dan hubungan wirausaha dalam rekayasa perangkat lunak. Kita kembali lagi ke awal. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasa Pandia. Nama panggilan di sini tidak dicantumkan. Nama panggilan bisa Yasa, bisa Samid, bisa Ipul. Untuk Samid, saya adalah nama panggilan dari teman-teman SMP saya ya. Dan untuk Ipul, saya adalah nama panggilan dari pesantren saya. Di sini tempat tanggal lahir saya adalah Tangerang 28 Maret 2003. Jadi saya asli orang Tangerang, bukan dari Sumedang. Di sini saya tinggal bersama nenek dan kakek saya, sedangkan orang tua saya berada di sana. Saya di Sumedang tinggal di lingkungan Tanjunagara RT 03 RW 07, Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Cipamengpeuk ya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, yang berlokasi dekat alun-alun Sumedang. Belok dari perampatan alun-alun itu ke bawah, kalau dari SMK Informatika dari rumah sakit itu beloknya ke arah kiri. Dan di sini saya memeluk agama Islam. Untuk hobi saya itu adalah berimajinasi ya, dan bermain musik. Karena tak ada lain untuk berimajinasi dalam sebuah karya maupun apapun, dan bermusik adalah sebuah ketenangan diri. Di sini cita-cita saya sih banyak, membanggakan kedua orang tua, keluarga. Nah, di sini cita-cita dalam pekerjaan saya yaitu ada bisa, pertama ya intinya saya ingin menjadi sebuah aparatur pemerintah. Seperti di sini saya ingin menjadi sebuah polisi, aparat keamanan. Dan cita-cita saya yang kedua adalah sebagai musisi ya. Untuk musisi itu lebih jauh karena mempunyai intelijensi, imajinasi yang sangat tinggi, di mana musisi dapat berkarya seperti membuat musik, membuat alat musik ya, membuat lagu, membuat puisi, membuat apapun itu tentang karya. Dan terakhir adalah penulis. Saya sangat jauh ya berharap dalam menjadi penulis, karena tulisan saya sendiri, saya merasa tulisan saya jelek ya. Tapi saya mempunyai semangat yang tinggi untuk dapat menulis, karena saya ingin sekali menjadi penulis itu, yaitu ingin membuat novel ya. Seperti yang saya kagumi yaitu Ayah Pidi Baik, musisi Bandung, yang telah membuat novel yang begitu wah gitu. Untuk novel Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milea Suara dari Dilan. Itu sangat wah sekali. Sampai dengan cepat dan pekat gitu untuk dilihat oleh semua penontonnya gitu, dilihat oleh semua viewersnya. Dalam beberapa bulan dia sudah mencapai 6 juta lebih sekian viewers. Oke, langsung saja kita ke dalam materinya ya. Di sini
Produk, pengertian produk ya. Dalam bisnis dapat dijelaskan produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dan dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan ke sebuah keinginan dan atau kebutuhan. Nah, di sini produk yang dapat saya terapkan, pengertian produk itu adalah barang ya atau jasa yang dapat diambil, diperjualbelikan, diusahakan, apapun itu. Dalam produk itu adalah barang atau jasa, baik benda maupun jasa kita itu dapat disebut sebuah produk ya. Seperti mana? Seperti misalnya kita membuka usaha baju, usaha makanan, usaha elektronik, usaha lain-lain dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan produk. Produk di sini dapat seperti kita harus membuat itu sendiri dari diri kita sendiri. Jadi produk itu buatan kita sendiri gitu. Bisa kalau produknya orang lain ya itu buatan orang lain, bukan buatan sendiri. Nah, itu menurut saya. Dan yang kedua ada kreatif. Kreatif di sini saya mengambil dari Widyatun 1999 ya. Dia mengatakan kreatif adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang member kesempatan individu untuk mencapai ide-ide asli atau adaptasi fungsi menggunakannya secara penuh untuk berkembang. Nah, ini katanya sangat rumit ya dalam kita jelaskan, tapi dapat saya pahami, kreatif itu merupakan sebuah intinya dalam kreatif itu kita harus berimajinasi terlebih dahulu seperti hobi saya ya. Imajinasi kita akan membuat suatu benda. Nah, benda tersebut itu dapat kita kreasikan semenarik mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin. Nah, disitulah kita bisa dikatakan sebuah orang yang kreatif dalam mengolah sesuatu. Jadi itu yang menurut saya kreatif. Yang selanjutnya ada pengertian kewirausahaan ya. Kewirausahaan atau kewiraswastaan bahasa Inggrisnya yaitu entrepreneurship ya, adalah proses mengidentifikasi atau mengembangkan dan membawa visi ke dalam hidup. Di sini untuk kewirausahaan menurut saya yaitu kita harus menanamkan rasa berusaha terlebih dahulu. Usaha di sini kita ngambil yang kecil-kecil aja. Misalnya kita akan berusaha dalam berdagang. Kewirausahaan dalam berdagang itu yang pertama kita harus berusaha supaya kita dikagumi oleh konsumen, dapat menerima apapun kritik dari konsumen, baik kritikan baik kritikan buruk, dan yang terakhir adalah kita harus semangat dalam berusaha tersebut. Jika kita ingin ada niat berusaha tapi tidak semangat, maka usaha itu akan sia-sia. Dan sebaliknya, jika kita semangat dan tidak mempunyai apa yang mau diusahakan, ya mau gimana lagi. Nah, itu harus saling melengkapi lah antara satu sama lain. Jadi kewirausahaan itu adalah kita harus berusaha dalam mencapai segala apapun. Itu disebut wirausaha. Itu. Dan di sini ada pengertian RPL ya.
RPL adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, oke. Seperti jurusan kita ya, di sini RPL itu. Oh iya, dan ada yang ketinggalan di sini. RPL singkatan dari rekayasa perangkat lunak. Menurut saya RPL adalah pemeliharaan, pembuatan dari perangkat-perangkat lunak yang ada dalam komputer. Jadi kita harus memelihara dan membuat gitu apa yang ada di dalam komputer. Bukan dalam merakitnya, tapi dalam penginstalan seperti pengisian penyalaan dalam sebuah komputer atau PC. Ya di situ ada kan seperti perangkat-perangkat lunak yang sederhana seperti Microsoft Office. Dalam Microsoft Office pun ada Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Banyaklah. Untuk anak RPL pasti sudah tahu semua ya tentang apa itu dari pengertian dari RPL ya. Dan selanjutnya hubungan dari kewirausahaan dan rekayasa perangkat lunak. Hubungan, nah ini saya mencari di internet, saya tidak menemukan ya. Ini adalah kata-kata dari saya sendiri sih. Yaitu hubungan dari kewirausahaan dan RPL, yakni adalah suatu yang mencangkup dalam bidang IT. Jika di situ kita bisa berkolaborasi dan mampu kita di bidang IT untuk membuka peluang usaha yang kita inginkan. Nah, kita akan perjelas lagi dari kata-kata ini. Jadi, kewirausahaan dalam bidang RPL yaitu kita harus berusaha mendalami sebuah bidang IT untuk pembelajaran ya. Untuk keusahaannya kita dapat bekerja di dalam bidang IT tersebut. Sepertinya kita ambil yang simpel-simpel aja. Kita punya pengalaman di IT dalam bidang mengedit ya. Atau dalam bidang mencetak. Di situ kita bisa bekerja seperti mana ada di dekat SMP 9 itu ada Ciho ya. Nah, di situ itu kan pekerjaan dari sebuah IT gitu. Nah, itu disebutnya kewirausahaan di bidang teknologi atau IT gitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kepada Bapak atau murid-murid sekalian. Bila saya mempunyai banyak-banyak salah kata, ya saya memaklumi saja, saya juga masih belajar. Dan ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, dan ada satu lagi kata yang bisa membuat anak muda atau anak bangsa yang dapat berinspirasi ya, yaitu majada wajada. Dari kata tersebut, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, sekian dari saya, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.